Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan dari Universitas Wali Songo. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi, yakni PPT 12 yang berjudul Gambaran Umum E-Bisnis. Definisi E-Bisnis. E-Bisnis atau Electronic Business adalah kegiatan menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Tujuannya adalah agar seluruh proses bisnis menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan dapat dilakukan tanpa terbatas oleh waktu maupun lokasi. Banyak orang mengira e-bisnis hanya tentang jual beli online, padahal e-bisnis itu mencakup hampir seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari komunikasi antar karyawan, pemasaran, pelayanan pelanggan, pengelolaan stok barang, hingga transaksi dengan pemasok. Contohnya, sebuah toko menjual produknya melalui marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Perusahaan menggunakan email atau WA bisnis untuk melayani pelanggan. Gudang menggunakan sistem komputer untuk mencatat stok barang secara otomatis. Perusahaan melakukan rapat secara online menggunakan Zoom atau Google Meet. Kesimpulannya, e-bisnis adalah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis, bukan hanya proses penjualan. Fokus e-bisnis: mengintegrasikan teknologi elektronik dalam transaksi bisnis. Artinya, perusahaan menggunakan teknologi untuk menggantikan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Contoh, pembayaran menggunakan transfer bank atau kris atau e-wallet yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pemesanan barang melalui website atau aplikasi. Pembuatan invoice secara otomatis oleh sistem. Manfaatnya itu lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia atau human error, menghemat biaya operasional. 2. Mempermudah hubungan antara perusahaan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Hubungan yang terjalin meliputi perusahaan dengan pelanggan, contohnya menerima pesanan, menjawab pertanyaan, menangani keluhan. Perusahaan dengan pemasok, contohnya memesan bahan baku secara online. Perusahaan dengan mitra bisnis, contoh berbagi data dan bekerja sama secara digital. Contoh, sebuah restoran memesan bahan makan melalui aplikasi supplier tanpa harus datang langsung. Meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses bisnis. Dengan adanya sistem digital, pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan hasilnya itu lebih akurat. Contoh, stok barang langsung berkurang ketika ada pembelian. Laporan penjualan dibuat otomatis setiap hari karena adanya digital. Pelanggan dapat mengetahui status pengiriman secara real time. Manfaatnya itu banyak sekali, diantaranya bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat. Ruang lingkup e-bisnis. 1. E-commerce atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Pelanggan dapat melihat produk, melakukan pembayaran, dan menerima barang tanpa harus datang ke toko. Contohnya di aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, atau bisa ke TikTok Shop. Manfaatnya itu pasar menjadi lebih luas. Toko dapat beroperasi 24 jam, memudahkan pelanggan untuk berbelanja. 2. Manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah pengelolaan seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga barang diterima oleh pelanggan. Dalam e-bisnis, semua proses tersebut dibantu oleh sistem digital. Contoh, sistem otomatis memberitahu ketika stok hampir habis. Perusahaan dapat melacak posisi barang selama pengiriman. Supplier langsung menerima pesanan melalui sistem. Manfaatnya itu bisa mengurangi keterlambatan, menghemat biaya, persediaan barang lebih terkontrol. 3.
Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses bertukar informasi menggunakan media digital agar pekerjaan berjalan lancar. Media yang digunakan yakni email, WA bisnis, Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Contohnya, mengirim penawaran kepada pelanggan melalui email, mengadakan rapat online dengan cabang perusahaan, berkomunikasi dengan supplier melalui WA. Manfaatnya itu banyak, diantaranya komunikasi lebih cepat, menghemat biaya perjalanan, mempermudah koordinasi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Manfaat e-bisnis. 1. Akses global. Pengertiannya, salah satu manfaat terbesar e-bisnis adalah memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Hanya melalui internet, perusahaan tidak perlu membuka toko atau cabang atau kantor cabang di setiap lokasi untuk memasarkan produknya. Dengan adanya website, marketplace atau media sosial, produk dapat dilihat dan dibeli oleh siapa saja selama memiliki akses internet. Contoh, UMKM di Indonesia dapat menjual produk ke pelanggan di Malaysia atau Singapura melalui marketplace internasional. Sebuah toko pakaian di Surabaya dapat menerima pesanan dari pelanggan di Papua tanpa harus membuka toko di sana, yakni di Papua tersebut. Manfaatnya, pasar akan menjadi lebih luas, peluang penjualan itu lebih meningkat, dan memperluas jangkauan bisnis dengan biaya yang lebih rendah dibanding membuka cabang fisik. Transparansi. Pengertiannya, dalam e-bisnis semua transaksi dan aktivitas bisnis dicatat secara digital. Data seperti penjualan, pembayaran stok, barang, hingga pengiriman tersimpan dalam sistem sehingga mudah dibantau kapan saja. Hal ini membuat informasi menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah diperiksa jika terjadi kesalahan. Contoh, pemilik toko dapat melihat jumlah penjualan setiap hari melalui dashboard. Pelanggan dapat mengecek status pesanan secara online, riwayat transaksi tersimpan sehingga mudah dicari kembali. Manfaatnya, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah proses audit dan pelaporan, meningkatkan kepercayaan pelanggan karena informasi lebih terbuka. 3. Efisiensi. Pengertiannya, e-bisnis membantu perusahaan bekerja lebih cepat melalui otomatisasi berbagai proses bisnis. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan oleh sistem komputer atau aplikasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya operasional. Contohnya, sistem secara otomatis membuat laporan penjualan setiap hari. Stok barang langsung berkurang ketika ada transaksi. Pembayaran dikonfirmasi secara otomatis tanpa harus dicek satu persatu. Manfaatnya itu banyak, diantaranya menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi biaya operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas karyawan, juga meminimalkan kesalahan akibat pekerjaan manual. Nomor 3. Tantangan e-bisnis. Meskipun e-bisnis memberi banyak manfaat bagi perusahaan, penerapannya juga memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi. Jika tantangan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghambat perkembangan bisnis. Menurunnya kepercayaan pelanggan, bahkan menyebabkan kerugian finansial. Beberapa tantangan utama dalam e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Keamanan data. Keamanan data merupakan salah satu tantangan terbesar dalam e-bisnis. Setiap transaksi yang dilakukan secara online melibatkan pertukaran informasi yang penting, seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, hingga data pembayaran. Semua data tersebut harus dijaga agar tidak dicuri dan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Semakin berkembangnya teknologi digital, semakin berkembangnya pula ancaman kejahatan siber. Oleh karena itu,
perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat agar dapat melindungi data pelanggan dan menjaga kelangsungan bisnis. Ancaman yang sering terjadi. Beberapa ancaman yang sering dihadapi perusahaan dalam e-bisnis antara lain: satu, peretasan atau hack, yaitu tindakan seseorang yang mencoba masuk ke sistem perusahaan tanpa izin untuk mencuri atau merusak data. Pencurian identitas, yaitu penyalahgunaan data pribadi pelanggan untuk melakukan tindakan yang merugikan. Nomor 3 ada phishing, yaitu penipuan melalui email, pesan singkat atau website palsu yang bertujuan untuk mencuri informasi penting seperti paspor atau nomor rekening. Nomor 4, virus dan malware, yaitu program berbahaya yang dapat merusak sistem komputer, menghapus data atau mencuri informasi penting. Dampak jika keamanan data lemah diantaranya data pelanggan bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian finansial akibat pencurian data tersebut. Reputasi perusahaan menjadi buruk sehingga sulit mendapatkan pelanggan baru. Perusahaan dapat dikenai sanksi hukum apabila lalai melindungi data pelanggan. Untuk cara mengatasinya itu banyak sekali, diantaranya menggunakan sistem keamanan dan enkripsi data, memasang antivirus serta firewall, menggunakan autentikasi 2 faktor, melakukan penjaringan atau backup data secara rutin, memberi pelatihan kepada karyawan mengenai keamanan siber. 2. Investasi awal. Pengertian investasi awal, yakni tantangan berikutnya adalah besarnya investasi awal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membangun sistem e-bisnis. Berbeda dengan bisnis konvensional, e-bisnis membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik. Banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), menganggap biaya awal ini cukup besar sehingga menjadi hambatan dalam memulai transformasi digital. Biaya yang diperlukan. Beberapa investasi yang biasanya dibutuhkan antara lain pengembangan website atau aplikasi. Perusahaan perlu memiliki website atau aplikasi yang menarik, mudah digunakan, cepat diakses, dan aman bagi pelanggan. B. Server dan infrastruktur teknologi. Data perusahaan harus disimpan pada server yang memiliki kapasitas besar dan tingkat keamanan tinggi. Selain itu, diperlukan koneksi internet yang stabil agar layanan dapat berjalan tanpa gangguan. Software pendukung. Perusahaan juga memerlukan berbagai perangkat lunak seperti sistem kasir atau POS, sistem akuntansi, sistem manajemen stok, Customer Relationship Management atau bisa disingkat dengan CRM, juga ERP. Semua sistem tersebut memerlukan biaya pembelian maupun biaya pemeliharaan. D. Pelatihan karyawan. Teknologi tidak akan berjalan dengan baik jika karyawan tidak mampu menggunakannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan pelatihan agar seluruh pegawai memahami cara menggunakan sistem digital. Dampak investasi awal. Walaupun membutuhkan biaya yang cukup besar, investasi ini sebenarnya memberikan manfaat jangka panjang seperti mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan di awal merupakan investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. 3. Adopsi teknologi. Adopsi teknologi adalah proses menerima, mempelajari, dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan bisnis. Keberhasilan e-bisnis tidak hanya bergantung pada teknologi yang dimiliki perusahaan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pengguna, baik karyawan maupun pelanggan, dalam memanfaatkan teknologi tersebut.
Tantangan dalam adopsi teknologi yakni kurangnya kemampuan digital. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan menggunakan aplikasi atau sistem digital. Akibatnya proses kerja menjadi lebih lambat dan sering terjadi kesalahan. B. Sulit beradaptasi. Sebagian orang sudah terbiasa bekerja secara manual sehingga merasa kesulitan atau enggan menggunakan sistem baru. Infrastruktur yang belum memadai. Di beberapa daerah, akses internet masih kurang stabil. Hal ini dapat menghambat penggunaan aplikasi berbasis internet. D. Perubahan teknologi yang sangat cepat. Teknologi terus berkembang. Perusahaan harus selalu memperbarui perangkat lunak, meningkatkan sistem keamanan, dan mengikuti perkembangan digital agar tidak tertinggal dari pesaing. Cara mengatasinya, agar proses adopsi teknologi berhasil, perusahaan dapat mengadakan pelatihan secara berkala, memberikan pendampingan kepada karyawan saat menggunakan sistem baru, memilih teknologi yang mudah digunakan, menyediakan dukungan teknis apabila terjadi kendala, juga mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. 4. Pentingnya e-bisnis. Di era digital saat ini, e-bisnis bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada internet membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar tetap bertahan dan berkembang. Melalui e-bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, memperluas pasar, serta menciptakan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing. 1. Transformasi operasional. Transformasi operasional adalah perubahan cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnis dari sistem manual menjadi sistem digital. Dengan memanfaatkan teknologi, berbagai aktivitas bisnis dapat dilakukan secara otomatis sehingga pekerjaan jadi lebih cepat dan akurat serta efisien. Sebelum adanya e-bisnis, banyak pekerja dilakukan secara manual seperti mencatat transaksi di buku, menghitung stok barang secara langsung, atau membuat laporan itu menggunakan kertas. Cara ini membutuhkan waktu yang lama dan berisiko menimbulkan kesalahan. Melalui e-bisnis, semua proses tersebut dapat dilakukan menggunakan komputer, aplikasi atau sistem berbasis internet sehingga perusahaan dapat bekerja dengan lebih baik. Contoh, transformasi operasional, misalnya sebuah toko pakaian. Sebelum menggunakan e-bisnis, kasir mencatat transaksi secara manual, stok barang dihitung satu persatu, laporan penjualan dibuat di akhir bulan secara manual. Pelanggan harus datang langsung ke toko. Kalau setelahnya menggunakan e-bisnis, itu lebih mudah, yakni transaksi dicatat otomatis oleh sistem di kasir. Stok barang langsung berkurang ketika ada pembelian. Laporan penjualan dapat dilihat kapan saja secara otomatis. Pelanggan dapat membeli produk melalui website atau marketplace seperti Shopee atau TikTok Shop tersebut. Manfaat transformasi operasional. Transformasi operasional memberikan banyak manfaat, antara lain mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manusia atau human error, menghemat biaya operasional, juga meningkatkan produktivitas karyawan, mempermudah pengawasan terhadap seluruh aktivitas bisnis, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Dengan kata lain, transformasi operasional membuat perusahaan bekerja lebih modern dan efisien sehingga mampu bersaing di era digital. Peluang pasar lebih luas. Salah satu alasan mengapa e-bisnis sangat penting adalah karena mampu memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan internet, perusahaan tidak lagi terbatas pada pelanggan yang berada di sekitar lokasi usaha. Produk atau jasa dapat dipromosikan kepada masyarakat di berbagai kota, provinsi, bahkan negara lain tanpa harus membuka cabang baru. Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan.
Contoh misalnya ada seorang pengusaha kerajinan tangan di Yogyakarta. Jika hanya menjual produk di toko fisik, pembelinya hanya berasal dari daerah Yogyakarta tersebut. Namun setelah menjual melalui marketplace dan media sosial, pelanggan dari Jakarta dapat membeli produknya. Bahkan dari luar negeri juga bisa membeli produknya. Semua itu dapat dilakukan hanya melalui internet, tidak membuka cabang fisik yang baru di kota lain. Manfaat memperluas pasar. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan memperoleh berbagai keuntungan, seperti jumlah pelanggan meningkat, penjualan bertambah, merek atau brand menjadi lebih dikenal. Inilah sebabnya banyak perusahaan mulai memanfaatkan media sosial, website, dan marketplace sebagai sarana untuk pemasaran. Inovasi ekonomi. Pengertiannya, e-bisnis menghasilkan banyak data digital yang sangat berharga bagi perusahaan. Data tersebut dapat berupa data penjualan, kebiasaan pelanggan, produk yang paling diminati, waktu pembelian, hingga lokasi pelanggan. Melalui analisis data tersebut, perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Keputusan yang didasarkan pada data biasanya lebih akurat dibanding hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman saja. Dampak penting e-bisnis bagi perusahaan. Secara keseluruhan, penerapan e-bisnis memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perusahaan, yaitu meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi proses bisnis, memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun internasional, membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan melalui analisis data, mendorong terciptanya inovasi produk dan layanan, meningkatkan daya saing perusahaan di era digital, membantu perusahaan bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Karakteristik e-bisnis. Karakteristik e-bisnis adalah ciri-ciri utama yang membedakan e-bisnis dengan bisnis konvensional. Dengan memanfaatkan internet dan teknologi digital, e-bisnis memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, berinteraksi langsung dengan pelanggan, menghemat biaya operasional, serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Karakteristik inilah yang membuat e-bisnis menjadi salah satu model bisnis yang paling berkembang di era digital. Jangkauan global. Salah satu karakteristik utama e-bisnis adalah memiliki jangkauan pasar yang bersifat global. Artinya, perusahaan dapat menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan di berbagai kota, provinsi, bahkan negara lain tanpa harus membuka toko atau kantor cabang di lokasi tersebut. Dalam bisnis konvensional, pelanggan biasanya hanya berasal dari wilayah sekitar toko. Sebaliknya, dalam e-bisnis, internet menghilangkan batas geografis sehingga siapapun yang memiliki akses internet dapat melihat, memesan, dan membeli produk tersebut. Keuntungan jangkauan global itu bisa memperluas pasar, menambah jumlah pelanggan, meningkatkan penjualan, memperkenalkan merek atau brand ke tingkat nasional maupun internasional, juga membuka peluang ekspor produk. Efisiensi biaya. Karakteristik lain dari e-bisnis adalah mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, banyak pekerja dapat dilakukan secara otomatis sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk operasional sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga tidak selalu membutuhkan toko fisik yang besar karena penjualan dapat dilakukan melalui internet. Contoh, misalnya sebuah toko pakaian online, karena seluruh penjualan dilakukan melalui marketplace atau website, perusahaan dapat mengurangi biaya seperti sewa toko yang mahal, biaya listrik toko, biaya dekorasi toko, biaya promosi konvensional seperti brosur atau baliho.
Sebagai gantinya, perusahaan cukup menggunakan media digital yang biayanya relatif lebih murah. Efisiensi dalam proses kerja. Selain menghemat biaya operasional, teknologi juga membantu menghemat waktu kerja, tenaga kerja, penggunaan kertas karena semua dokumen tersimpan dalam digital. Manfaat efisiensi biaya operasional lebih rendah, keuntungan perusahaan meningkat, harga produk dapat lebih kompetitif, perusahaan memiliki dana lebih untuk mengembangkan bisnis. 4. Analitik berbasis data. Karakteristik yang penting dalam e-bisnis adalah kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Setiap aktivitas pelanggan dapat menggunakan website, aplikasi, atau marketplace akan menghasilkan data. Misalnya, produk yang sering dilihat, produk yang paling banyak dibeli, waktu pelanggan melakukan pembelian, lokasi pelanggan, serta metode pembayaran yang paling sering digunakan. Manfaat analitik berbasis data ini banyak sekali, diantaranya memahami kebutuhan pelanggan, menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan, meningkatkan keuntungan perusahaan. Sejarah e-bisnis. Sejarah e-bisnis ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Awalnya bisnis masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Namun seiring berkembangnya teknologi internet, cara berbisnis merupakan menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan secara online. Kemunculan awal e-bisnis ini dari tahun 1990-an. Tahun 1990-an merupakan awal munculnya e-bisnis. Pada masa ini, internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat dan perusahaan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Awalnya internet belum secanggih sekarang, kecepatan akses masih rendah, jumlah pengguna internet masih sedikit, dan teknologi pembayaran online belum berkembang. Oleh karena itu, pemanfaatan internet dalam dunia bisnis masih sangat sederhana. Meskipun demikian, periode ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan e-bisnis di masa depan. Pemanfaatan internet pada masa awal. Pada masa ini, perusahaan mulai menggunakan internet untuk mengirim email kepada pelanggan dan mitra bisnis, menampilkan profil perusahaan melalui website sederhana, memasarkan produk secara online, bertukar dokumen dan informasi dengan pemasok, melakukan komunikasi bisnis lebih cepat dibanding surat biasa atau faksimil. Website pada masa itu umumnya banyak berisi informasi perusahaan, daftar produk, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan masih harus menghubungi perusahaan melalui telepon atau email jika ingin membeli produk. Kendala pada masa awal. Beberapa kendala yang dihadapi saat itu antara lain kecepatan internet masih lambat, komputer belum dimiliki banyak orang, sistem pembayaran online belum berkembang, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online masih rendah, pengiriman barang belum secepat sekarang. Tren e-bisnis saat ini. Perkembangan teknologi digital membuat dunia e-bisnis terus mengalami perubahan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjual produk secara online, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang tepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Saat ini terdapat beberapa tren utama dalam e-bisnis yang banyak diterapkan oleh perusahaan, yaitu integrasi artificial intelligence atau AI, strategi omni-channel, dan personalisasi layanan. 1. Integrasi AI. Pengertiannya, AI atau kecerdasan buatan adalah
teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami pertanyaan, menganalisis data, mengenali pola, sehingga memberikan rekomendasi. Dalam e-business AI digunakan untuk membantu perusahaan bekerja lebih cepat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Penerapan AI dalam e-business. Chatbot. Chatbot adalah program yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis melalui website, aplikasi, atau media sosial. Contoh, pelanggan bertanya mengenai harga produk, lalu langsung memberikan jawaban tanpa harus menunggu admin online. Manfaatnya, pelayanan tersedia selama 24 jam, mengurangi beban kerja customer service, pelanggan mendapat jawaban lebih cepat. Analisis data. AI mampu menganalisis jutaan data pelanggan dalam waktu singkat. Misalnya, AI dapat mengetahui produk yang paling sering dibeli, waktu pelanggan paling sering berbelanja, produk yang kurang diminati, kebiasaan pelanggan saat berbelanja. Informasi tersebut membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Manfaat AI. Pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 8. Tantangan dalam e-bisnis. Meskipun e-bisnis memberikan banyak manfaat, seperti memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Perusahaan harus mampu mengatasi tantangan tersebut agar bisnis dapat berjalan dengan aman, dipercaya pelanggan, dan mampu berkembang dalam jangka panjang. 3 tantangan utama dalam e-bisnis adalah keamanan siber, perlindungan data, dan hambatan regulasi. 1. Keamanan siber. Keamanan siber adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data perusahaan dari berbagai serangan yang dilakukan melalui internet. Dalam e-bisnis, hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital, mulai dari transaksi, pembayaran, hingga penyimpanan data pelanggan. Oleh karena itu, jika sistem keamanan lemah, perusahaan dapat menjadi sasaran kejahatan siber. Nomor 2. Perlindungan data. Dalam e-bisnis, perusahaan mengumpulkan banyak data pelanggan seperti identitas, alamat, nomor telepon, riwayat transaksi, dan metode pembayaran. Semua data tersebut merupakan informasi pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pelanggan tidak disalahgunakan atau diberikan kepada pihak lain tanpa izin. Hambatan regulasi. Regulasi adalah aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam e-bisnis internasional, setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai perdagangan elektronik, perpajakan, perlindungan konsumen, pembayaran digital, hingga penyimpanan data. Perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin memperluas bisnis ke negara lain. Contoh, misalnya sebuah perusahaan Indonesia ingin menjual produk ke luar negeri. Perusahaan harus mematuhi berbagai aturan seperti pajak impor, standar kualitas produk, aturan perlindungan konsumen, ketentuan penyimpanan data pelanggan. Jika aturan tersebut tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenai sanksi atau bahkan dilarang beroperasi. Kesimpulannya, e-bisnis merupakan pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnis secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dipercaya. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, mulai dari pemasaran, penjualan, pelayanan pelanggan, hingga pengolahan data. Melalui e-bisnis, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis,
penghematan biaya operasional melalui otomisasi, serta memanfaatkan data secara real time untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Berbagai model bisnis elektronik seperti B2B, B2C, C2C, dan B2G memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam melayani berbagai jenis pelanggan. Selain itu, teknologi seperti platform e-commerce dan lain sebagainya menjadi fondasi utama yang mendukung kelancaran operasional bisnis digital. Di sisi lain, perusahaan juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan siber, pelindungan data pelanggan, dan perbedaan regulasi antar negara. Oleh karena itu, keberhasilan e-bisnis tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam menjaga keamanan informasi, mematuhi peraturan, serta terus berinovasi mengikuti perkembangan digital. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.